Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dan saya ucapkan juga Kionggi, Kongsi Facai, selamat hari tahun baru Imlek bagi ciptaan Tuhan dari kita suku Tionghoa, ya. Hari ini tepat 17 Februari 2026, hari raya Imlek, tahun baru Imlek. Itu Tuhan ciptakan semua atas izin Tuhan, supaya kita saling menghormati, saling toleransi, saling cinta di dalam kasih Tuhan. Kemarin tanggal 14 Februari atas izin Tuhan adalah Valentine's Day, hari cinta kasih sayang. Bulan Desember kita baru melaksanakan ibadah Natal penuh dengan cinta kasih sayang, penuh dengan damai sejahtera. Hari Imlek, termasuk Valentine's Day, termasuk nanti hari Idul Fitri, semua diciptakan sama Tuhan untuk kita saling mengasihi, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Karena Tuhan mau supaya kita penuh dengan persaudaraan, penuh dengan cinta kasih, dijauhkan dari segala keributan, dijauhkan dari segala benci, dendam, dengki, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan, mari kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, karena Tuhan maunya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sempurna. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 83 1-19. Engkau sajalah Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Dia ciptakan kita supaya kita memuliakan Tuhan. Dia ciptakan kita supaya kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran, amin, semua yang di sini memuja Tuhan, amin, haleluya. Engkau lah Allah yang patut disembah, haleluya. Yesus Tuhanku yang heran, amin, haleluya. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran, amin, haleluya. Semua yang di sini memuja Tuhan, amin, haleluya. Engkaulah Allah yang patut disembah, haleluya. Yesus Tuhanku yang heran, amin, haleluya. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-galanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang patut kusembah, haleluya. Yesus Tuhanku yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini
atas rahmat anugerah-Mu. Biar Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu. Atas izin Engkau kami melaksanakan hari Imlek, membawa kami semua takut kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan damai sejahtera, supaya kami hidup di dalam rukun penuh dengan cinta kasih Tuhan. Berfirman pagi Bapa, Ku siapkan mulutku, pikiran dan hatiku, kuduskan Bapa. Sebentar kami dengan firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, ampun. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan Kyonggi Konsifat. Selamat hari Tahun Baru Imlek. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, supaya membawa kita di hari Imlek ini makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang menciptakan umat manusia, yang menciptakan seluruh umat bangsa di muka bumi. Atas izin Tuhan, semua diadakan supaya orang itu takut akan Tuhan, supaya semua orang mengasihi Tuhan, supaya semua orang menyembah kepada Tuhan. Kita hidup bahagia di suasana Natal, kita bahagia di suasana Imlek, kita bahagia di suasana Idul Fitri. Semua kita bersaudara, dan kita takut akan Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dan pada waktu Valentine's Day juga hidup di dalam kasih Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Supaya kita saling mengasihi satu sama lain, karena Allah itu adalah kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan katakan Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang besar dahsyat, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, itu berasal dari Dia. Dan kita membaca firman Tuhan Mazmur 31 ayat 1-19. Di situ dikatakan, Engkau satu-satunya adalah Tuhan yang maha tinggi atas seluruh umat bangsa di muka bumi. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sekarang Mazmur 83 ayat 1-19. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Lihat ini saudara, ini curahan hati dari seorang pemuji Tuhan, seorang hamba Tuhan namanya Asaf. Karena di dalam dunia jujur, fakta, banyak orang jahat, banyak orang sirik, banyak orang punya dendam, dengki, benci, saling bermusuhan, saling bunuh. Tapi saya katakan, bertobatlah hai saudara-saudaraku. Jangan punya hati fasik, jangan punya hati jahat, jangan punya niat-niat yang tidak baik. Singkirkan itu, karena Tuhan yang ciptakan kita supaya kita hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam damai sejahtera, tidak boleh dendam, dengki, benci. Firman Tuhan kemarin saya sudah katakan, saling mengampuni. Hiduplah di dalam kasih, karena Tuhan senantiasa maunya kita hidup di dalam kasih, seperti di dalam Yohanes 13 ayat 34. Maka Tuhan izinkan adanya Valentine's Day, ada Natal, ya, terus ada nanti Imlek, ya, hari ini, ya, hari Imlek, nanti Idul Fitri, ya, semua itu hidup di dalam kasih damai sejahtera. Oh, saya senang sekali. Setiap pelaksanaan hari raya itu, keagamaan itu semua diciptakan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini disebut murid Tuhan, anak Tuhan, kalau kita hidup di dalam kasih. Kalau orang saling benci, dendam, dengki, permusuhan, itu bukan anak Tuhan, anak iblis. Ya benar, karena iblis selalu menciptakan kerusuhan. Iblis selalu menciptakan ketidakdamaian, keributan, dendam, dengki, benci. Sadar, saudara.
Kalau saudara-saudaranya saling dendam, dengki, bahkan membunuh, ya, itu tidak baik, itu bukan datang dari Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih persaudaraan, tidak boleh seperti ini. Ya, mereka berunding dengan satu hati, mereka mengadakan perjanjian melawan engkau, berani melawan Tuhan, mati. Saudara, siapa yang berani melawan Tuhan? Nggak bisa. Kita manusia nafas di tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Raja Rudesari, kalau kita baca Kisah Rasul, waktu dia sombong, langsung dibikin mati sama Tuhan. Ditampar dengan malaikat dan dimakan cacing. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tuh kapal Titanic, orang sombong sekali. Ya, Tuhan pun dia bilang tidak bisa tenggelamkan. Akhirnya tenggelam, sudah hancur, mati. Ya, oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari di suasana Imlek ini, nanti berapa hari lagi kita mesti menghormati saudara kita, pelaksanaan ibadah puasa, itu hari yang kudus. Mari semua ini hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan maunya kita semua hidup di dalam kerukunan, kita semua bersaudara semua. Ya, diciptakan oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Lihat tangan kita, ada jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, semuanya berbeda, tapi menjadi satu. Membangun suatu kerjasama antara jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, semua membangun suatu keindahan. Wajah kita berbeda, antara mulut, bibir, dengan gigi berbeda, dengan hidung berbeda, dengan mata berbeda, alis semua berbeda, kuping berbeda, tapi membangun suatu keindahan, kecantikan, kecakapan. Itu Tuhan mau supaya kita berbeda tapi menjadi satu. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-7, penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukan mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Abin dekat sungai Rison yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Coba, kalau orang berani lawan Tuhan, habis mati. Mereka berkata, mari kita menduduki tempat kediaman Allah. Ya laku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Hancur, saudara. Seperti dedak, seperti jerami yang berterbangan. Hancur, tidak bisa apa-apa, saudara. Seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejukran mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Binasa. Orang fasik binasa. Tapi orang benar akan bercahaya seperti matahari. Untuk itu mari melalui firman selalu kita dengar. Jadi orang baik. Jangan menjadi orang jahat. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari. Biar kita menjadi orang baik. Benci jauhkan dari segala kejahatan. Tapi dekat dengan Tuhan. Supaya kita berhenti berbuat jahat. Yesaya pasal 1 ayat 16 dikatakan, basuhlah bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dari depan mataku berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah anak yatim. Perjuangkan perkara janda. Mari kita semua hidup di dalam kebaikan. Hidup di dalam kasih. Sebagai Kristus penuh dengan cinta kasih kepada umat manusia. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat jahat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang benar. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Taatlah kepada firman Tuhan. Hidup kita sangat diberkati sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pada hari ini 17 Februari 2026 dalam suasana hari Imlek. Semua persaudaraan kita kumpul bersaudara. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Tuhan senang lihat anak-anaknya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Karena Tuhan berfirman 1 Korintus 14:33, Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Mari saya mau baca. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan maunya ada damai sejahtera. Lihat ini. 1 Korintus 14:33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi
damai sejahtera, ya, damai sejahtera, ya. Jadi Tuhan inginkan damai sejahtera, bukan kekacauan, ya. Damai sejahtera kita semua. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berfirman, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu dalam suasana Imlek ini. Diberkati Tuhan, hidup dalam kerukunan, hidup di dalam kasih sebagai perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Sebab Allah kita adalah Allah yang tinggi, Allah yang besar dan dahsyat, akan memberkati kita semua. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran semua yang di sini memuja Tuhan. Haleluya. Engkau lah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Imlek, Kyonggi Kong Visa Facai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hidup bahagia, rukun, penuh dengan cinta kasih. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.